Hunter Killer adalah film aksi thriller Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Donovan Marsh. Kapten Joe Glass, diperankan oleh Gerard Butler, adalah komandan kapal selam yang ditugaskan untuk mencari kapal selam as yang hilang di Laut Barents di dekat Rusia. Saat mencari kapal selam itu, Joe Glass menemukan bahwa ada konspirasi yang lebih besar terjadi di dalam pemerintah Rusia, dan seorang presiden as bernama Dover, diperankan oleh Gary Oldman, harus melakukan tindakan cepat untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Diawali perairan Laut Barents Rusia, diperlihatkan sebuah kapal selam milik Amerika yang bernama USS Tampa Bay, yang sedang membuntuti kapal selam Konek kelas Akula, yang dimiliki oleh Rusia. Tiba-tiba terjadi ledakan di kapal Rusia tersebut, tidak lama kemudian awak kapal Amerika mendeteksi sebuah torpedo, yang mengarah kepada mereka. Kapten memerintahkan kapalnya untuk turun di kedalaman 700 kaki, namun sayangnya kapal mereka tidak bisa terselamatkan dari torpedo. Beralih di Pusat Komando Militer Nasional Pentagon, di sana kita diperkenalkan dengan Laksamana Muda Angkatan Laut Amerika bernama John Fish. Laksamana Muda Fish mendapat laporan bahwa kapal selam Tampa Bay hilang saat membuntuti kapal selam Rusia di Laut Barents Semenanjung Kola. Sudah 2 jam kapal selam itu belum memberikan laporan. Mendengar kabar itu, Laksamana Muda Fish kemudian menemui Kepala Staf Gabungan Amerika yang bernama Charles. Kapal selam Tampa Bay di Laut Barents menangkap sinyal darurat. Charles menyatakan jika ingin cepat pergi ke sana, dia harus menggunakan kapal selam tercepat dan bersenjata berat. Fish lalu meminta kepada Charles untuk mengirimkan kapal selam USS Arkansas untuk mencari kapal selam Tampa Bay dan melaksanakan misi penyelamatan. Di situ Charles mengatakan kapal selam Arkansas tidak memiliki kapten kapal. Laksamana Muda Fish lalu mengatakan akan ada kapten baru di kapal tersebut. Walaupun orang tersebut belum pernah menjadi kapten. Kemudian ia memberikan berkas yang berisi data seseorang kepada Charles untuk menjadikannya kapten di kapal Arkansas. Di dalam berkas tersebut terdapat biodata dari orang tersebut. Cerita berpindah ke pegunungan Losaber, Skotlandia. Di sana kita diperkenalkan dengan Joe Glass yang sedang memburu seekor rusa. Tidak lama kemudian dia mendapat telepon dari Komando Pertahanan Udara, lalu dia pun dijemput oleh helikopter. Singkat cerita, Joe Glass pun tiba di pangkalan Angkatan Laut di Skotlandia. Glass melihat kapal selam Arkansas yang akan digunakan untuk mencari kapal selam Tampa Bay. Tidak lama kemudian dia ditemui oleh seorang perwira bernama X. O'Brien yang memberinya surat perintah rahasia dari kapal perang Armada ke-6. Setelah membaca surat perintah tersebut, ia memerintahkan EXO segera mengumpulkan para kru kapal. Kru pun akhirnya berkumpul. Di sana mereka mempersiapkan segala kebutuhan untuk misi tersebut. Sebelum berangkat, Joe Glass memperkenalkan dirinya kepada para kru yang berada di kapal tersebut. Dia juga memberitahu semua krunya tentang misi ini, yaitu mencari kapal selam Tampa Bay yang menghilang di perairan Rusia. Di Pentagon diperlihatkan seorang wanita bernama Jenny Norquist dari Badan Keamanan Nasional Amerika yang datang untuk bertemu dengan Laksamana Fish. Dia memberitahu Fish sejak Rusia membangun armada, NSA terus mengawasi Presiden Rusia Jakarin. Sebelum insiden ledakan terjadi, Jakarin dan pengawalnya telah meninggalkan Kremlin, dan saat ini Jakarin tengah menuju ke Semenanjung Kola, yang sudah terjadwalkan akan bertemu Menteri Pertahanan Dmitry Durov. Sepertinya Jakarin dan Menteri Pertahanannya merencanakan agresi. Jenny lalu meminta Laksamana Fish mengirim pasukan khusus untuk mengintai kegiatan Jakarin di pangkalan Polyarny selama 48 jam ke depan. Di saat yang bersamaan terlihat tim Navy SEAL di bawah komando Letnan Bill Biman bersama ketiga anak buahnya yang bernama Martinelli Maid dan Devin yang tengah latihan di Gurun Fahdad di Tajikistan. Seusai latihan, mereka menerima perintah tugas melakukan misi pengintaian di pangkalan Polyarny. Sementara itu, Presiden Rusia Jakarin beserta pengawalnya tiba di Polyarny. Di sana mereka disambut oleh Menteri Pertahanan Rusia yang bernama Dmitry Durov.
di saat yang bersamaan tim Navy SEAL menjalankan misinya. Di dalam pesawat, Komandan Navy SEAL memberitahu timnya jika misi ini tidak resmi. Dia meminta anak buahnya untuk menyimpan semua identitas dan barang pribadi, di mana ketika mereka tertangkap oleh musuh, maka mereka dianggap tidak pernah ada. Kapal Arkansas yang baru tiba di Semenanjung Kola, di kedalaman 300 kaki di perairan Rusia, Joe Glass selalu menugaskan EXO untuk memindai laut, karena dia mengira mereka bukan yang pertama tiba di area tersebut. Mereka lalu mengeluarkan alat pemindai, dan mulai mencari keberadaan kapal selam tanpa bai. Glass dan para krunya berhasil menemukan puing dan badan kapal selam tanpa bai. Di situ terlihat beberapa mayat para kru mereka. Mereka menemukan kapal selam tanpa bai tenggelam karena diserang torpedo. Kapten Glass yang melihat itu, langsung memerintahkan krunya untuk bersiap bertempur, dan meminta untuk segera melaporkan hal itu ke pusat komando. Saat sedang bersiap-siap untuk bertempur, tiba-tiba mereka mendengar suara yang berasal dari atas mereka, tepatnya dari jarak 221. Glass kemudian meminta untuk menghentikan alat pemindai. Setelah diperhatikan, ternyata ada sebuah kapal selam Rusia yang bernama Volkov, tengah bersembunyi di bawah pecahan es. Mengetahui kapal selam Amerika meningkatkan kecepatannya, kapal Volkov tersebut langsung menembakkan 2 torpedo ke kapal Arkansas. Mengetahui torpedo meluncur ke arah mereka, sebuah alat pengalih dikeluarkan untuk menahan serangan torpedo musuh. Kemudian menyerang balik dengan menembakkan torpedo, namun torpedo mereka malah meleset, dikarenakan kapal musuh berada di bawah es. Dengan berbekal pengalaman yang dimilikinya Glass, kemudian ia meminta krunya untuk membalikkan torpedo, mengarah 180 derajat, dan mengurangi kedalamannya hingga 40 kaki. Akhirnya torpedo mereka pun berhasil menghancurkan kapal selam milik Rusia tersebut. Tidak lama kemudian, 2 torpedo milik Rusia yang masih aktif mengarah ke kapal mereka. Di situ Glass meminta krunya untuk menurunkan kapalnya hingga 20 kaki. Tepatnya di dekat kapal selam tanpa bai yang berada di dasar laut, supaya 2 torpedo tersebut meledak di kapal tanpa bai. Akhirnya cara itu pun berhasil. Glass dan krunya selamat dari kejaran torpedo. Sementara itu di pusat komando Polyarny, Presiden Rusia Jakarin yang sedang bersama Durov mendapat laporan bahwa kapal selam Volkov telah ditenggelamkan oleh kapal selam Amerika. Mendengar itu Durov menyarankan kepada Jakarin untuk mengirim kapal perang Rusia, Yatchenko untuk menghabisi kapal selam Arkansas milik Amerika. Tapi di sana Jakarin ingin berbicara dengan Presiden Amerika terlebih dahulu. Di Pentagon Vice menerima kabar dari kapal Arkansas, bahwa ada 3 kapal selam yang hancur, 2 dari Rusia, dan 1 dari Amerika. Laksamana Vice kemudian melaporkan kejadian pertempuran itu kepada Charles. Charles langsung memberi perintah untuk memindahkan kapal perang induk ke posisi terdekat, namun Laksamana Vice mengatakan bahwa dia telah mengirim pasukan darat untuk mengintai Jakarin di Polyarny. Setelah Arkansas berhasil meledakkan kapal selam Volkov, mereka mulai memindai lautan kembali, dan menemukan kapal selam Akula milik Rusia yang tertembak torpedo yang lihat di awal film. Awalnya mereka mengira kapal selam itu tenggelam karena dihantam torpedo. Namun kemudian Glass mengindikasi bahwa kapal tersebut telah disabotase karena bekas ledakan berasal dari dalam kapal, dan masih ada awak kapal yang bertahan hidup. Glass kemudian berinisiatif untuk menyelamatkan awak kapal selam Rusia, walaupun para kru tidak setuju, dan sempat terjadi perdebatan dengannya. Glass tetap pada pendiriannya untuk menyelamatkan pasukan Rusia, karena mereka bisa saja menjadi petunjuk bagi misinya. Di dalam kapal selam Rusia tersebut terdapat 3 awak kapal yang tersisa, bersama kapten kapal yang bernama Sergei Andos, kemudian menjadikan mereka sebagai tahanan perang. Di tempat lain Letnan Baiman bersama timnya, sudah berada di dekat pangkalan Polyarny. Letnan Baiman kemudian menyuruh rekannya menyusup masuk ke menara untuk mengintai. Sementara dia meluncurkan kapal selam mini, yang dioperasikan melalui remote control, untuk melakukan pengintaian secara visual,
yang akan langsung disambungkan ke markas pusat militer di Washington. Terlihat persenjataan berat yang akan dimuat ke kapal perang. Di sana juga terlihat Menteri Pertahanan Durov sedang bersama seseorang. Sementara itu di pusat komando, Presiden Zakarin tidak dapat terhubung dengan Washington maupun Moskow, karena semua jalur komunikasi diblokir. Zakarin kemudian terkejut melihat persenjataan berat, dan kapal penghancur yang sudah dipersiapkan. Karena menurutnya itu adalah sebuah pelanggaran. Tidak lama kemudian Durov dan pasukannya menemui Zakarin dan mengatakan, dia dipisahkan dari struktur komandonya di Moskow. Dia sengaja menutup pangkalan dan menutup seluruh komunikasi, untuk keamanan. Namun Zakarin mengatakan bahwa itu bukan keputusannya. Di situ Zakarin meminta untuk menghubungi para menterinya dan para jenderalnya, namun Durov menyatakan bahwa dia telah memberitahu mereka bahwa dia sedang menjaga presiden, karena presiden sedang kurang sehat. Sehingga mulai saat ini sebagai Menteri Pertahanan, dia yang akan memerintahkan militer. Setelah mereka semua diperintah, mereka hanya tahu bahwa perintah tersebut langsung dari presiden. Pasukannya Durov kemudian membawa presiden beserta pengawalnya ke pinggir pangkalan. Di sana para pengawal presiden semuanya dieksekusi. Di pusat komando Amerika, mereka menyaksikan langsung insiden penembakan itu. Dari layar monitor Charles yang melihat kudeta itu, kemudian bergegas untuk menemui Presiden Amerika Serikat. Bersama dengan ibu presiden dan para menteri mereka kembali menyaksikan lagi video tersebut. Di situ presiden meminta bukti tentang kudeta tersebut. Charles berkata faktanya Durov telah mengerahkan armadanya ke posisi perang. Mereka mendapatkan keuntungan taktis sekarang, dan tidak ada yang tahu siapa yang pertama menyerang. Dia lalu merekomendasikan untuk mengerahkan pasukan kapal induk, dan meningkatkan status darurat secepatnya. Charles bersikeras bahwa Amerika harus merespon operasi militer Rusia, karena mereka telah membunuh 110 kru kapal selam tanpa bayi. Namun Laksamana Vis mengusulkan untuk menyelamatkan Presiden Zakarin, dan membawanya ke Moskow. Dengan begitu Zakarin bisa menghentikan perang. Laksamana Vis memberitahu Presiden, misi penyelamatan akan dilakukan oleh pasukan khusus, yang telah dia kirim, yang akan bergabung dengan kapal selam Arkansas. Mendengar itu ibu presiden pun mengizinkan usulannya. Dia juga memerintahkan Charles untuk membentuk posisi armada kapal induk, agar bersiap-siap jika saja terjadi perang melawan Durov. Di kapal selam Arkansas, Kapten Glass yang mendapat tugas baru memberitahu krunya, bahwa mereka akan menuju ke pangkalan Polyarny, untuk menjemput 4 pasukan khusus, dan juga Presiden Zakarin. Mendengar itu para kru kapal terkejut karena mereka tahu, di pangkalan itu dilindungi kapal perang penghancur, dan separuh armada Rusia juga berada di sana. Untuk mencapai pangkalan itu juga sangat sulit, karena mereka harus melewati area yang dipenuhi ranjau laut, sensor suara, dan sonar. Namun di situ Glass mengatakan, untuk itulah kita butuh navigator lokal. Sementara itu awak kapal selam Rusia yang diselamatkan diperlakukan dengan baik oleh Kapten Joe Glass, sambil menjelaskan pada Kapten Sergei Andropov, bahwa kapal selam Rusia yang ditenggelam bukanlah ditembak oleh kapal selam Amerika melainkan disabotase. Kapten Sergei Andropov terkejut. Karena kapal Arkansas akan masuk ke pangkalan Polyarny, Kapten Joe Glass meminta Kapten Sergei Andropov untuk menunjukkan jal masuk ke pangkalan Polyarny. Akhirnya Kapten Sergei Andropov mau membantu Kapten Joe Glass di menunjukkan jalan untuk masuk ke pangkalan Polyarny Rusia. Kemudian, Joe Glass mengerahkan pasukannya dan bekerja sama dengan pasukan khusus Navy SEAL untuk mencegah niat jahat Dmitry Durov. Mereka pun berusaha membebaskan Presiden Zakarin yang disekap di sebuah kapal yang letaknya dirahasiakan. Setelah berhasil memindai posisi Presiden Zakarin, pasukan Joe Glass dan Navy SEAL pun memulai baku tembak dengan pasukan Dmitry Durov. Malangnya, Presiden Zakarin terluka lantaran terkena tembakan. Dmitry Durov sendiri berhasil melarikan diri dan berusaha terus melancarkan serangan supaya tujuan utamanya terlaksana, yakni melakukan kudeta. Sementara itu pasukan khusus Navy SEAL berhasil membebaskan Presiden Zakarin. Sang presiden dibawa ke kapal selam USS Arkansas. Mengetahui Presiden Zakarin berhasil dibebaskan oleh pasukan Navy SEAL,
Dmitry Durov memerintahkan untuk mengejar dan menenggelamkan kapal selam USS Arkansas dengan kapal perang milik mereka. Alhasil mereka berhasil merusak USS Arkansas dan tidak bisa menyelam lagi. Sesaat kapal perang Rusia mau menembak USS Arkansas, disinilah peran sang Kapten Sergei Andropov kembali berperan. Dia kenal dengan semua kru yang ada di kapal Rusia itu, dan mengatakan bahwa Presiden Zakharin ada di kapal itu. Kapal perang Rusia membatalkan untuk menembak USS Arkansas. Mengetahui kapal yang diperintahkan Dmitry Durov tidak mau nembak. Akhirnya Dmitry Durov memutuskan untuk menembak USS Arkansas dengan rudal darat. Intercept wind. Di saat genting, untunglah kapal Rusia yang berada di dekat USS Arkansas menjatuhkan rudal-rudal itu, sehingga USS Arkansas selamat dari rudal yang ditembakkan oleh pasukan Durov. Kemudian kapal Rusia itu menembak markas Dmitry Durov yang dianggap berkhianat hingga hancur. Terlihat dua rudal diluncurkan menuju markas pasukan yang dikuasai oleh Durov, dan markas itu pun hancur berkeping-keping dihantam rudal. Di penghujung film diperlihatkan Kapten Joe Glass menyerahkan Presiden Zakharin ke pihak Rusia. Film diakhiri dengan sang Kapten Sergei Andropov mengucapkan terima kasih pada Kapten Joe Glass, serta membawa pasukan khusus Navy SEAL yang selamat. President. You're the crazy son of a bitch who weaved this tin can through